kali ini benar-benar sulit dipercaya. Emang kenapa, Bang? Donald Whitner, seorang penjelajah gua, mengalami kejadian yang di luar dugaan. Dia tersangkut dalam lorong sempit yang licin dengan posisi tubuh terbalik. Saat mencoba mundur perlahan dengan menggerakkan pinggulnya ke kiri dan ke kanan, malah batu besar dari atas jatuh menghantam dan menyempit bagian pinggangnya. Seketika itu juga, Donald tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia benar-benar terperangkap. Namun, meski begitu, tim penyelamat tidak menyerah begitu saja. Setelah berjuang selama berhari-hari, akhirnya Donald berhasil dikeluarkan. Tapi, tunggu dulu. Mari kita mulai ceritanya dari awal. Intronya dong, putar dulu. Donald Whitner hidup pada tahun 1982. Ia adalah seorang polisi di New Jersey. Suatu hari, saat sedang santai di kantor, seorang rekan sesama polisi mengajaknya untuk ikut menjelajahi gua. Tanpa pikir panjang, Donald langsung menyetujui ajakan itu. Dan saat menyusuri gua untuk pertama kalinya, Donald merasakan sensasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak saat itu, ia semakin sering turun ke bawah tanah, menjelajahi lorong-lorong tersembunyi. Lambat laun, kecintaannya berubah menjadi obsesi. Dia ingin menjadi orang pertama yang masuk dan memetakan gua-gua yang belum pernah dijamah manusia. Tidak hanya sendiri, Donald juga sering mengajak orang-orang terdekatnya, teman, keluarga, bahkan anak-anak yang masih remaja, termasuk kedua anaknya, Christopher dan Roger, turut ia libatkan. Dia berharap anak-anaknya juga bisa mencintai alam sebagaimana dirinya, meskipun mungkin tidak perlu sampai turun ke dalam gua juga, Pak. Karena pengalamannya yang makin banyak, Donald akhirnya dipercaya menjadi pemimpin ekspedisi gua untuk kelompok pramuka. Dalam kelompok ini, ikut juga kedua putranya. Selama 1 tahun, mereka rutin berkegiatan di alam bebas dan menjelajah bersama. Sampai beberapa goa sudah pernah dimasuki. Hingga akhirnya, tibalah saat di mana mereka ingin menaklukkan goa bernama Crooked Swamp. Gua ini belum pernah dipetakan oleh siapapun. Mengetahui itu, Donald yang berambisi pun berkata, "Itulah sebabnya saya akan memetakan goa ini." Namun, yang mereka tidak sadari, goa ini menyimpan bahaya. Di masa itu, goa ini masih terbuka untuk umum. Dan tidak ada pengawasan karena regulasi zaman itu masih sangat longgar. Padahal, gua ini terbentuk dari aliran air bawah tanah yang mengikis batuan selama ribuan tahun. Hasilnya, terciptalah jaringan lorong-lorong yang panjang, sempit, dan membingungkan. Mirip labirin lah. Gua ini bahkan tercatat sebagai gua terpanjang di New Jersey, dengan jalur yang telah dipetakan mencapai 365 meter. Sisanya, tak ada yang tahu karena belum ada yang berani masuk lebih jauh. Donald tak sempat menyusun rencana matang. Ia hanya berkata, "Ayo kita masuk saja dulu." Pada tanggal 27 Maret 1982, tepat pukul 2 siang di hari Sabtu, mereka tiba di mulut goa. Oh ya, di ekspedisi kali ini, Donald diharuskan menjaga 12 anak remaja anggota pramuka, termasuk kedua anaknya. Mereka pun sampai di mulut goa. Pintu masuknya sangat kecil. Tingginya hanya 40 cm dan lebar 70 cm. Untuk masuk, mereka harus merayap sambil menggeliat. Bayangkan, baru di pintu masuk saja sudah seperti uji kelunturan badan. Begitu masuk, situasi semakin sulit. Lorong gua ternyata berkelok-kelok dan bercabang seperti teka-teki. Salah ambil jalur bisa-bisa tersesat. Dindingnya basah, berlumpur, dan bau. Karena kotoran kelelawar, suka di situ. Mereka harus berkotor-kotor di situ mau tidak mau ya. Tapi tak ada pilihan, mereka harus tetap maju. Donald memimpin di depan dan berpesan agar semua tetap mengikuti dari belakang agar tidak terpencar. Ironisnya, justru Donald sendiri yang akhirnya tersesat. Setelah merangkak cukup lama,
mereka tiba di ruang tengah yang cukup luas di sana. Donald mengumpulkan semua anggota untuk melakukan briefing dan berkata, "Tunggu di sini, aku akan cari jalur yang bisa dilewati." Bersama Christopher dan Roger, Donald melanjutkan penyusuran meskipun ada banyak jalur-jalur dan tidak sedikit yang buntu. Donald yakin ada jalur yang membentang jauh dan tembus ke goa lainnya. Donald sangat bersemangat untuk menemukannya. Bersama kedua putranya mulai masuk ke lorong-lorong sempit. Mereka masuk ke lorong sempit dan licin, nyaris seperti lorong lumpur. Donald berada paling depan, menggeliat seperti belut. Semakin jauh, jalur itu semakin menurun. Dia mulai merasa cemas. Saat mencoba mundur, ia sadar ia tak bisa kembali. Permukaan licin membuatnya terus meluncur ke bawah hingga akhirnya brak. Kepalanya membentur batu. Ia terjebak di ujung lorong buntu. Panik. Dia coba menggerakkan tubuhnya, tapi malah menyebabkan batu di atasnya runtuh dan menghimpit pinggangnya. Dia pun tak bisa bergerak sama sekali. Donald hanya bisa berteriak. Christopher yang mendengar segera datang. Ia mencoba menarik kaki ayahnya sambil berpegangan pada dinding. Tapi setiap tarikan justru membuat batu semakin menekan tubuh Donald. Rasa sakitnya luar biasa. Pukul 3 sore, Donald meminta anaknya kembali ke ruang utama dan bersama-sama keluar meminta bantuan. Jika kamu berpikir, kenapa tidak menggunakan HP saja dalam meminta bantuan? Eits, jangan lupa, ini tahun 1982. Belum ada HP buat kalian yang suka main app-app. Anak-anak itu harus berjalan cukup jauh untuk menemukan telepon umum atau rumah warga. Baru pada pukul 6 sore, mereka berhasil menghubungi tim penyelamat. Butuh 3 jam hanya untuk meminta pertolongan. Tim penyelamat datang, namun tidak semua bisa masuk karena lorong terlalu sempit. Namanya juga tim penyelamat, pasti tubuhnya kekar-kekar. Tapi salah satu tim penyelamat, tubuhnya kecil, nekat masuk sambil membawa tali. Mereka mengikat kaki Donald dan menarik dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Batu itu justru makin mencengkram tubuhnya. Situasi makin genting. Tim penyelamat tidak kehabisan akal. Mereka pun memahat dinding goa, akan tetapi batunya sangat keras. Jadinya sia-sia saja memahat. Kembali ke Donald, kepala Donald berada di bawah sehingga darah menumpuk dan membuatnya pusing, mual, dan sesak. Belum lagi udara tipis dan suhu rendah sekitar 15 derajat Celcius. Selama berjam-jam, makanan dan air tak bisa dikirim karena mereka belum bisa menjangkau kepalanya. Sudah lebih 10 jam, Donald terjebak di dalam celah sempit. Tubuhnya semakin melemah, kesakitan, kehausan, dan menggigil. Donald sempat berteriak kepada tim penyelamat untuk menelepon istrinya dan memberitahunya bahwa dia akan pulang terlambat. Hal ini membuat tim penyelamat merasa terpukul, karena saat itu tak ada yang bisa dilakukan selain begadang menemani Donald. Keesokan harinya, upaya terus dilanjutkan. Pengeboran dari atas gua, tapi batu yang harus mereka tembus sangatlah keras. Sudah bisa dipastikan ini akan memakan waktu yang lama. Sedangkan Donald di bawah sana semakin kedinginan. Ya bagaimana tidak, suhunya kan 15 derajat. Dia bisa kena hipotermia. Setelah waktu lama, pengeboran menembus gua, tapi melenceng 3 meter dari posisi Donald. Solusi lain pun dicoba, menggali terowongan horizontal dari sisi lain. Meskipun hal ini juga akan memakan waktu lama. Bagaimana kalau memakai dinamit? Tidak bisa, Cok. Bisa-bisa goanya runtuh. Hari berganti, Senin, 29 Maret 1982. Hari ketiga, tim masih menggali, berpacu dengan waktu. Harapan mulai tumbuh. Mereka tinggal sedikit lagi menjangkau Donald. Sudah sangat dekat. Namun, kabar mengejutkan datang dari tim medis di sisi seberang. Donald sudah tak lagi memiliki denyut nadi. Dia telah tiada, alias meninggal. Kabar itu menghantam hati semua orang yang berjuang di sana. Maaf, karena membuatmu terlalu lama menunggu. 20 menit kemudian, terowongan tembus. Tubuh Donald berhasil ditarik keluar.
Anak-anak pramuka, termasuk Christopher dan Roger, tak kuasa menahan tangis. Baru 80 jam yang lalu, mereka masih tertawa dan bercanda bersama ayah mereka. Tim menemukan bekas darah di tempat kepala Donald terbentur. Artinya, sejak awal dia sudah mengalami luka serius. Dia menahan nyeri, dingin, kelaparan, dan kehausan sendirian di lorong sempit yang gelap. Setelah peristiwa itu, gua tersebut ditutup untuk umum. Sebuah pengingat keras, kadang semangat kita terlalu besar untuk tubuh yang lemah menghadapi alam. Kisah ini jadi pelajaran dan penghormatan bagi Donald Whitner. Keberaniannya patut dikenang, tapi tidak untuk ditiru. Untuk kita yang sudah dewasa, mungkin lebih baik duduk santai di rumah, nikmati kopi dan sepotong pisang goreng. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Salam.